Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dengan NIM M1D1200041. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang diberikan pada pertemuan keempat mata kuliah kalkulus. Nah, di sini terdapat 4 soal yang akan saya bahas. Nah, di sini pada soal pertama itu soalnya berupa bahasa Inggris, jadi saya terjemahkan langsung saja. Sebuah balon udara naik dari sebuah bidang datar dan diamati oleh seorang pengamat dengan jarak 150 meter dari titik naiknya ya. Saat ini sudut elevasi dari pengamat tersebut yaitu pi per 4 dan akan terus bertambah menjadi 0,14 radius per menit. Pertanyaannya adalah seberapa cepat balon tersebut naik saat ini. Nah, jadi di sini sudah disiapkan sebuah ilustrasi berupa segitiga. Di sini jarak pengamatnya itu 150 dan sudut elevasinya itu pi per 4. Jadi mengikut pada rumus trigonometri dapat disimpulkan tangen T itu sama dengan Y per 150 dan Y itu sama dengan 150 tangen theta. Oke, theta di sini berperan sebagai sudut elevasi, di mana sudut elevasi itu diketahui pi per 4 dan d theta per dt itu sebagai pertambahan waktunya yaitu 0,14 radius per menit. Nah, di sini untuk menentukan kecepatan balon tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah Y sama dengan 150 tan theta ini kita ubah menjadi turunan, yaitu menjadi Y sama dengan 150 sekan kuadrat theta dikali dy per dt, d theta per dt. Lanjut untuk penyelesaiannya. Di sini dy per dt itu sama dengan 150 sekan pi per 4 akar 2 dikali 0,14. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana datangnya pi per 4 ini dan kenapa pangkat 2 nya dikeluarkan? Pertama, pangkat 2 dikeluarkan ini karena kita menggunakan turunan. Dan yang kedua, kenapa ini pi per 4? Karena tadi diketahui pada data yang kita ambil, pi itu kan sudut elevasi, di mana sudut elevasi itu pi per 4. Oke, lanjut. Jadi 150 sekan 150 dikali sekan pi per 4 pangkat 2 dikali 0,14 itu sama dengan 150 akar 2 pangkat 2 dikali 0,14. Nah, timbul lagi pertanyaan, dari mana datang akar 2 ini? Akar 2 ini kita dapatkan dari sekan pi per 4 nih. Sekan pi per 4 itu sama dengan sekan kuadrat dikali 45. Jadi hasil sekan kuadrat dikali 45 itu adalah akar 2. Oke, ini langsung dikali semuanya, dapatlah hasil kecepatan balon saat ini yaitu 42 meter per menit. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 tentukan linearisasi dari fx sama dengan akar 1 tambah x, di mana x itu sama dengan 3. Nah, di sini langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu kumpulkan data dari soal. Nah, di sini disebutkan x itu x itu sama dengan 3. Nah,
Dan di sini diketahui juga X itu sama dengan A. Jadi otomatis A itu sama dengan 3. Nah, data yang kita dapat, X sama dengan A itu sama dengan 3, dan X sama dengan 3. Lanjut. Langkah berikutnya kita tentukan fx dan f aksen x-nya. Fx itu sudah diketahui itu akar 1 tambah x. Nah, supaya dia menjadi bilangan bulat, x ini kan diketahui sebagai 3 pada data yang kita ambil. Masukkan angka 3-nya, jadi akar 1 ditambah akar 1 tambah 3 sama dengan akar 4. Bilangan sederhana dari akar 4 itu adalah 2. Lanjut kita tentukan f aksen x-nya. Oke, di sini f aksen, untuk menentukan f aksen x kita gunakan turunan, dimana dapatilah f aksen x itu sama dengan 1/2 dikali 1 tambah 3 pangkat min 1/2. Nah, ini dijumlahkan saja. Jadi dapatnya f aksen x sama dengan 1/2 dikali 4 pangkat 1/2 pangkat min 1/2. Oke. Lanjut lagi, f aksen x itu sama dengan 1/2 dikali 2. Kenapa ini 2? Karena ini tadi kita kali silang, dapat hasilnya 2, dan hasil f aksen x itu adalah 1/4. Nah, pada soalnya itu hitunglah persamaan Lx di mana A itu sama dengan 3 dengan titik. Rumus untuk menentukan Lx itu sama dengan Lx sama dengan fa dikali f aksen A dikali x dikurang A. Nah, karena fi A itu sama dengan X, di sini kita sudah dapatkan hasil pencarian dan datanya sudah terkumpulkan. Tinggal kita masukkan saja angka-angka dan data-data tersebut pada rumus. Jadi fa itu sama dengan 2, f aksen A itu sama dengan 1/4, dan X dikurang A itu sama dengan X kurang 3. Masuk ke pencariannya. 2 ditambah 1/4 dikali X dikurang 3 sama dengan 2 ditambah 1/4 X dikurang 3/4. Nah, ini kenapa bisa jadi 3/4? Ini kita kali silang. 1 dikali X, 1/4 dikali X, dan 1/4 dikali min 3. Nah, inilah dia hasilnya. Lanjut lagi, kita lakukan pengelompokan gitu ya. Lakukan pengelompokan. Jadi yang dimana bilangan yang ada hurufnya itu didahulukan. Jadi 1/4 X dikurang 3/4 dikurang 2. Kenapa 2-nya tarik? Kenapa 2-nya jadi min maksud saya? Itu karena 2-nya sebelumnya positif di depan, karena ditarik ke belakang jadi min. Ini tinggal dikurangkan aja. Jadi 1/4 X dikurang 1/4. Didapatilah persamaannya itu X dikurang 1. Lanjut ke soal nomor 3. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan soal nomor 2. Cuma di sini kita menggunakan kosinus dan sinus. Oke. Seperti biasa, kita tentukan dulu fx dan f aksen x-nya. Jadi fx-nya itu sama dengan cos x tadi, di mana sudah disebutkan di soal gitu ya. Ini. Nah, fx itu sama dengan cos pi/2. Nah, pi/2 ini datang karena x-nya di sini disebutkan sama dengan pi/2. Lanjut, cos 180 derajat, maksud saya sama dengan cos 180 derajat per 2. Nah, datanya 180 derajat per 2 ini karena pi itu sama dengan 180 derajat dibagi, maka dapatlah cos 90 derajat, dan cos 90 derajat itu sendiri sama dengan 0. Lanjut, untuk menentukan fx-nya kita ubah menjadi turunan dari cos x
menjadi sin x. Jadi dimana f aksen x itu sama dengan min sin x pi per 2, ini sudah dijelaskan dari sebelumnya, sama dengan min sin 180 derajat per 2 dibagi, dapatlah min sin 90 derajat sama dengan min 1. Nah, ini sudah terkumpul data yang kita butuhkan dari fx dan f aksen x. Masuk kita tentukan lagi linearisasinya atau Lx gitu ya. Nah, rumus Lx tadi sudah dijelaskan pada soal nomor 2, yaitu fa ditambah f aksen a ditambah dikali x kurang a. Masukkan angka yang sudah didapatkan tadi, fa itu sama dengan 0, f aksen itu sama dengan min 1, dan x dikurang a itu x menjadi x dikurang pi per 2. Nah, setelah dimasukkan, kita jumlahkan 0 ditambah min 1 dikali x kurang pi per 2, didapatilah min 1 dikali x kurang 90. Nah, dapatnya 90 ini kan di sini ada pi per 2. Hasil sederhana dari pi per 2 itu kan 90. Nah, jadi kita langsung saja masukkan 90 di sini. Dan hasil akhirnya atau linearisasi dari soal nomor 3 yaitu adalah x ditambah 90. Didapati x tambah 90 dikarenakan proses kali silang tadi pada min 1 dikali x dikurang 90. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Di sini ada 2 soal. Carilah diferensial untuk mengestimasi yang A itu 7,97 pangkat 1/3. Penyelesaiannya diferensial yang berkaitan dengan fungsi akar kubik Y sama dengan X pangkat 1/3, yang B nya itu sin pi per 6 ditambah 0,01. Diferensial yang ditentukan berkaitan dengan fungsi Y sama dengan sin X. Nah, di sini kita masukkan dulu, maksudnya kita taruh dulu rumusnya di sini supaya kita ingat nanti untuk dimasukkan ke pencarian, yaitu FA ditambah DX sama dengan FA ditambah DY. Nah, jadi yang A itu 7,97 pangkat 1/3. Di sini Y-nya disebutkan Y sama dengan X pangkat 1/3. Fx-nya jadinya X dikurang 1/3. F aksen X-nya merupakan turunan dari X 1/3, yaitu 1/3 kurang X pangkat min 2/3. Ini hasil sederhananya 1/3X pangkat 2/3. Nah, lanjut ke pencarian DY-nya. DY sama dengan F aksen X dikali DX. Di sini F aksen X-nya sudah kita ketahui nih. Ya, jadi DY sama dengan 1/3X pangkat 2/3 dikali DX. Nah, di sini kita temukan data tambahan, di mana A itu sama dengan 8 dikarenakan ini soal yang A itu 7,97. Supaya gampang, kita bulatkan saja dia jadi 8 agar pencariannya lebih mudah. Dan di sini ada DX itu sama dengan min 0,03, sama juga seperti A itu, untuk mempermudahkan pencariannya. Nah, lanjut lagi, kita tentukan FA-nya. FA itu sama dengan F8 sama dengan 8 pangkat 1/3. Nah, ini kenapa berubah menjadi akar kubik 8? Karena di sini di soal disebutkan fungsi akar kubik. Nah, jadi masukkan saja akar kubiknya ke pencariannya. Jadi akar kubik 8 sama dengan 2. Lanjut ke F aksennya. F aksen A itu sama F aksen 8 sama dengan 1/3 per akar kubik 8 pangkat 2. Ini merupakan turunan dari akar kubik 8. Hasil sederhananya itu 1/2. Nah, jadi setelah kita dapatkan semua datanya, disinilah baru kita bisa tentukan DY. DY itu sama dengan F aksen 8 kali DX
jadi dy sama dengan 1/12 dikali min 0,03. Dapatlah hasilnya 0,025. Nah, untuk hasil akhir atau menentukan diferensialnya pakai rumus yang pertama tadi sudah disebutkan. Masukkan rumusnya dengan angka yang sudah kita dapatkan. Di sini 7,97 pangkat 1/3 sama dengan F 7,97 sama dengan F aksen 8 dikurang 0,03 sama dengan F8 tambah DY. Nah, F8 tambah DY ini merupakan hasil sederhana dari rumus panjangnya tadi. Jadi tinggal masukkan saja angkanya. Di sini F7,97 ini berperan sebagai FA, di mana hasilnya itu 2, dan F aksen ini tadi ini merupakan hasil dari DY. Jadi F aksen itu sama dengan min 0,0025. Tambahkan 2 tambah min 0,0025. Hasil diferensialnya adalah 1,9975. Lanjut ke soal yang terakhir. Yang B itu pencariannya sama saja seperti yang A, cuman ini ya menggunakan aturan sinus kosinus tadi ya. Di sini sin dalam kurung pi per 6 itu tambah 0,01, y sama dengan sin x, f x sama dengan sin x. F aksen merupakan turunan dari sin x, yaitu cos x. Nah, lanjut lagi mencari dy nya. Itu sudah dijelaskan tadi juga, sama saja caranya. Datanya juga ini sudah didapati. A itu sama dengan pi per 6 dan dx nya 0,01. Nah, di sini kita tentukan lagi f pi per 6 itu sin 30 derajat, dan f aksen pi per 6 itu sama dengan cos pi per 6 dikali 0,01. Hasil sederhananya ini dapatlah 1,1/2 akar 3 dikali 1/100. Nah, kita masuk ke pencarian hasil akhirnya pakai rumus yang sebelumnya juga sudah jelaskan. Masukkan angkanya. Ini dari FA itu ya, dari FA nya sendiri itu 1/2 ya, 1/2 ditambah dy nya itu sendiri 1/2 akar 3 dikali 1/100. Nah, diselesaikan, maka didapatlah hasilnya 1/2 ditambah akar 3/200. Nah, diselesaikan lagi, dapatlah hasil akhir dari diferensiasinya, yaitu 100 ditambah akar 3 ditambah 200. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.